Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Keluaran 15 ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara yang terkasih, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Karena itu, mereka dikasihi Tuhan sedemikian rupa. Ketika umat Israel mengalami penindasan di Mesir, Tuhan tidak tinggal diam. Keluaran 3 ayat yang ke-7, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan pun mengutus Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ketika mereka menyeberang Laut Teberau meninggalkan Mesir, Tuhan telah membuat mujizat besar. Air laut terbelah dua, sehingga umat Israel dapat berjalan di atas tanah kering. Tanpa perahu, tanpa kendaraan apapun, mereka telah diseberangkan Tuhan dengan selamat, dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebaliknya, Firaun dengan segenap pasukannya yang mengejar, mati tenggelam di laut. Karena mujizat besar itu, Musa dan segenap bangsa Israel memuliakan Tuhan. Engkau meniup dengan taufan-Mu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Keluaran 15 ayat 10 dan 11. Saudaraku, dalam perjalanan menuju ke padang gurun Syur, mereka tak mendapatkan air selama 3 hari. Ketika sampai di Mara, mereka mendapatkan air, tapi airnya pahit, tidak dapat diminum. Lalu reaksi mereka? Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Padahal saudara, baru saja mereka memuji-muji kebesaran Tuhan dan juga keajaiban Tuhan dengan berkata, Engkau pembuat keajaiban. Tapi menghadapi persoalan kecil, yaitu air pahit, secepat kilat mereka langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka lupa begitu saja akan mujizat dan perbuatan Tuhan yang ajaib.
dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita berlaku seperti umat Israel. Terbentur atau berhadapan dengan masalah sedikit, kita langsung lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan, akan kebesaran kuasa Tuhan yang telah kita alami sebelumnya. Ingat saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat perbuatannya, karyanya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan kalau itu ada di tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami semua ketika kami mendengarkan firman Allah ini. Kami bukan hanya diajar, tapi kami juga ditegur, diperbaiki kesalahan dalam mengiring akan Tuhan sampai saat ini. Kalau terkadang ketika menghadapi sebuah permasalahan, sebuah tantangan, cabaran hidup, kami bahkan bersungut-sungut, bahkan mungkin ada di antara kami yang hilang harapan, putus asa. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan ketika segala sesuatu yang kami harapkan belum kami terima. Karena kami tahu Tuhan, Allah yang telah berbuat di masa lampau, di hari-hari sebelumnya, Allah yang sama juga, yang sanggup melakukan karya ajaib, perbuatan-perbuatan dahsyat di hari ini, dan Allah yang sama juga yang akan melakukan perkara-perkara indah, rancangan-rancangan indah yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami di masa yang akan datang. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang sangat memperhatikan keadaan kami, dan Engkau hari ini mengingatkan kami bahwa di tangan Tuhan tidak ada satupun masalah yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Karena itu, kami mau membawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Bersama dengan semua pergumulan-pergumulan kami letakkan di kaki Tuhan. Karena kami sangat percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong setiap anak-anaknya. Semua puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saat menangis Tuhan tahu, saat kau lemah Tuhan tolong, saat kau datang Tuhan berkati. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017-7923-798. Sekali lagi 017-7923-798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.